Apa pelajaran yang kita akan bahas saat ini? Pelajaran yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai dosa yang tidak dapat diampuni. Apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Benarkah Alkitab menuliskan tentang ada dosa yang tidak dapat diampuni? Apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Bagaimana cara seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu? Kita akan sama-sama mempelajarinya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, dan jangan skip video ini, karena kita akan mengetahui jawabannya, bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya pembahasan kita selalu sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama dalam mencari kebenaran. Jadi saudaraku, apapun yang kita dengar, apapun yang kita pahami, dan apapun yang kita percaya, yang harus selalu kita ingat adalah, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yaitu firman Tuhan, sebagai penuntun kehidupan kita. Jika kita mendengar ada dosa yang tidak dapat diampuni, kita akan berpikir bahwa mungkin hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah ketika seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu. Di mana dia tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, dan ini sangat menyedihkan. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita terlebih dahulu membaca dan mendengar mengenai dosa yang tidak dapat diampuni ini, dalam kitab Matius 12 ayat 30 hingga ayat 32. Saudaraku, jika kita perhatikan ayat 30, dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi, dengan kata lain, kita harus memilih antara berserah sepenuhnya kepada Yesus, atau kita melawan Dia. Dan orang yang setengah hati sebenarnya juga melawan Tuhan. Jadi, dapat kita lihat di sini bahwa penyerahan yang tidak sepenuhnya kepada Yesus untuk setiap aspek kehidupan kita, ada hubungannya dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Karena setelah ayat 30, Yesus selalu berbicara mengenai dosa yang tidak dapat diampuni di ayat 31 dan 32. Nah, ayat itu waktu Yesus berkata kepada orang Farisi bahwa mereka yang menentang Anak Manusia akan diampuni, sedangkan menentang Roh Kudus dikategorikan sebagai dosa yang tidak akan diampuni. Bagian Injil ini mungkin membingungkan bagi sebagian pembaca, bahkan menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang percaya. Mengapa? Karena mungkin, beberapa orang berpikir seperti ini, bukankah Anak Manusia dan Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal? Lalu, mengapa menentang Anak Manusia dapat diampuni, sedangkan menentang Roh Kudus dikatakan sebagai dosa yang tidak dapat diampuni? Itulah sebabnya, pertanyaan yang mendasar adalah, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Apakah itu pembunuhan? Tentu tidak, karena kita pasti ingat Musa melakukan pembunuhan dalam Keluaran 2 ayat 12. Jadi, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah penyangkalan terhadap Kristus? Pasti tidak, karena Petrus pernah menyangkal Yesus dalam Matius 14 ayat 66 hingga 72. Lalu, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu mungkin bunuh diri? Tentu tidak, karena Tuhan yang tahu apa penderitaan hidup ini dan apa upaya yang Dia sediakan. Sebab Simson pun bunuh diri dalam Hakim-Hakim 16 ayat 30. Lalu, kalau begitu, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Kita akan segera mengetahuinya bila kita terus fokus akan pelajaran ini. Coba kita lihat 3 contoh di atas yang saya paparkan. Ini bukan berarti boleh dilakukan. Bukan juga berarti kita pasti mendapat keampunan ketika melakukannya, padahal kita tahu itu dosa dan bahkan melakukan dengan penuh kesadaran. Mari lihat ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat itu mengatakan bahwa setiap dosa yang kita bersedia untuk akui, maka Allah bersedia untuk ampuni. Nah, kalau itu benar, lalu mengapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Jawabannya adalah, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui dan yang tidak mau bertobat. Karena dikatakan oleh ayat ini adalah jika kita mengaku, kita dapat diampuni. Kalau kita lihat sekali lagi Matius 12 ayat 31, di mana Yesus berkata,
Sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Untuk memahami apakah dosa melawan Roh Kudus ini, kita perlu memahami apa fungsi Roh Kudus. Namun sebelum memahami fungsi dari Roh Kudus itu, kita terlebih dahulu perlu tahu apa arti menghujat. Dalam kitab Markus 3 ayat 29 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam Perjanjian Lama, kata kerja menghujat dapat diartikan sebuah tindakan penistaan dan tindakan keji. Berdasarkan 1 Samuel 3 ayat 13, anak-anak Eli dianggap menghujat Allah dengan berbuat keji di hadapan pelayanan Tuhan. Nehemia 9 ayat 18 dan 26 dan kitab Esra juga membahas mengenai nenek moyang bangsa Israel yang menghujat Allah dengan cara berbuat nista yang besar. Lalu Yehezkiel 20 ayat 27 hingga 32 juga berbicara mengenai menghujat Allah karena memberikan persembahan kepada berhala di atas tempat yang tinggi. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata menghujat yang sering ditemukan adalah kata Greka, blasphemeho yang mengandung arti memfitnah, mengumpat, mengutuk dan menghina khususnya berkenaan dengan perkataan. Alkitab umumnya menggunakan kata ini dalam tindakan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Tuhan. Misalnya firman Tuhan, Titus 2 ayat 5, kepribadian Allah dan nama Allah. Menghujat Allah adalah dosa yang melawan kemuliaan dan meremehkan kekudusan Allah. Menurut William D. Mounce, kata blasphemeho adalah sebuah kehendak, kesengajaan, usaha secara sadar menampar wajah Allah. Nah, jadi jika Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal, maka menghujat Roh Kudus dapat diartikan sebagai dosa yang melawan kemuliaan Allah dengan kehendak dan usaha secara sadar. Sekali lagi, menghujat Roh Kudus dapat diartikan sebagai dosa yang melawan kemuliaan Allah dengan kehendak dan usaha secara sadar. Jadi, apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari keilahian dan ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan dalam semua kehidupan kita. Pertama, kita dapat lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, apa yang Roh Kudus lakukan? Dia akan mengajar. Apa yang akan diajarkan? Apakah kebenaran atau tradisi? Tentunya kebenaran. Kedua, yang Roh Kudus lakukan dalam setiap kehidupan kita, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang akan Roh Kudus lakukan? Dia akan menuntun atau memimpin kita kepada semua kebenaran kepada Yesus, firman Tuhan dan hukum. Ketiga, yang Roh Kudus lakukan dalam semua kehidupan kita, boleh kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Dan kalau Dia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya ulangi lagi, bahwa pekerjaan Roh Kudus meliputi 3 jenis pekerjaan, yaitu mengajarkan kebenaran, memimpin kita kepada semua kebenaran dan menginsafkan atau meyakinkan seseorang atas dosa yang dia lakukan, supaya segera mungkin untuk ditinggalkan. Lalu pertanyaannya, mengapa dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni? Perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang mengajar, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang meyakinkan kita dan Tuhan yang menyatukan kita bersama di dalam kebenaran. Jadi jika kita berkata tidak, atau tidak sekarang terhadap Roh Kudus, kita sesungguhnya sedang mengatakan tidak atau tidak sekarang kepada Allah. Dan Tuhan tidak akan memaksa siapapun karena memaksa bukan sifat Allah. Memaksa orang untuk menerima pengajaran adalah sifat agama palsu dan bukan Alkitabiah. Karena Allah menghormati kebebasan memilih kita. Artinya, jika kita mengatakan tidak atau tidak sekarang kepada Tuhan, Tuhan menerima saja pilihan kita, meskipun itu menyakitkan hatinya. Namun dalam kasih kemurahannya, walaupun kita selalu menolak panggilannya, namun Dia selalu memanggil kita agar kita kembali. Tetapi mungkin panggilan itu tidak sekuat lagi seperti yang sebelumnya. Dan kalau kita kembali lagi mengatakan tidak atau tidak sekarang, Tuhan kembali lagi berkata, "Baiklah anakku, aku menghormati pilihan kamu."
Saudaraku, di sini kita dapat melihat bahwa tindakan mendukakan dan penolakan sedikit demi sedikit membuat kita menjauh dari Allah. Ingat, bukan Allah yang menjauh dari kita. Tetapi oleh karena dosa kesayangan kitalah yang membuatkan kita menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana cara seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu? Yaitu mereka yang menutupi dosa-dosa mereka. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Apa kita ingat ada juga beberapa orang yang tidak percaya Allah sebagai pencipta dan keberadaannya, seperti ajaran kaum ateis. Walaupun ilmu pengetahuan dan penciptaan telah membuktikan adanya Tuhan dan firman-Nya adalah benar, namun kaum ateis tetap mengeraskan hati mereka. Apakah kita masih ingat ketika Allah berulang kali memberi amaran kepada Raja Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, di mana Fir'aun tetap mengeraskan hatinya? Ada juga ciri orang yang menutupi dosa yaitu yang tahu kebenaran dari hal yang salah tetapi malah mengatakan saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, tetapi saya tidak peduli dan saya tidak akan berubah. Dan mereka juga katakan saya tahu saya harus lakukan ini, tetapi saya tidak mau melakukannya. Dan tanpa disadari mereka menutupi dosa-dosa mereka. Jadi saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus yang mendengarkan saat ini, jika ada di antara kita yang mungkin masih menutupi dosa-dosa itu, firman Tuhan katakan akuilah itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu? Yaitu mereka yang selalu menunda. Saudaraku, penundaan sebenarnya sangat berbahaya. Masih ingat saat Paulus berbicara tentang kebenaran Injil kepada Raja Agripa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28? Tetapi apakah Raja Agripa menjadi orang Kristen? Raja menjawab, hampir. Hampir adalah tidak. Artinya, raja itu hampir diselamatkan namun ternyata hilang. Saudaraku, mungkin ada begitu banyak yang mendengarkan firman Tuhan baik secara langsung, maupun secara online seperti Anda menonton video ini, yang saya mau ingatkan adalah, jangan sampai kita menjadi orang yang hampir mengikuti Yesus atau menerima kebenarannya. Saya berdoa kiranya tidak ada di antara kita yang hampir mengikuti Yesus. Ada begitu banyak manusia di akhir zaman nanti yang mereka hampir ikut Kristus. Mereka hampir ke surga. Tetapi apakah mereka ke surga? Tidak. Mengapa? Karena mereka menunda. Mereka tidak mengambil keputusan untuk Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita saat ini saudara-saudari? Apakah Anda dan saya hampir juga diselamatkan namun sesungguhnya adalah orang-orang yang benar-benar hilang? Sekali lagi, dosa yang tidak dapat diampuni bukanlah jenis dosa, tetapi lebih kepada tingkatan dosa. Artinya penolakan yang terus-menerus atas pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita tidak bisa lagi merespon tuntunan Tuhan. Inilah yang disebut menghujat Roh Kudus. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui dan yang tidak mau bertobat. Ayat terakhir dalam pembahasan ini, saya mau kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Yang terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 6 demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, jangan sampai ketika Tuhan sudah jauh baru kita mencari Dia. Jangan sampai ketika kita sudah berlumuran dosa baru kita tergerak mencari Tuhan dan Tuhan tidak ditemui lagi. Tetapi, biarlah selama Tuhan masih dekat carilah Dia dan berserulah selama Dia berkenan ditemui. Jangan sampai oleh karena dosa kesayangan kita yang belum kita akui, membuat kita tidak lagi dapat berseru kepada Tuhan. Demikianlah pembahasan kita saat ini. Jika video-video pembahasan di channel ini memberkati kita, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan share agar firman Tuhan menjadi berkat juga bagi orang lain. Dengan demikian orang akan mengetahui kebenaran sesungguhnya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.